situasinya sudah jam 3 masih molor, janjinya kita masuk jam 2 atau jam 14.00. Saksi Partai PAS dan saksi Partai Golkar diusir keluar oleh pihak keamanan lantaran tidak menerima hasil suara yang diduga tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Setelah bersih tegang dan terjadi argumen panjang antara Komisioner Komisi Independen Pemilihan dengan saksi Partai Adil Sejahtera atau PAS dan saksi Partai Demokrat, keduanya dikeluarkan dari sidang pleno lantaran para saksi meminta supaya hasil DA1 yang tidak sesuai dengan data yang mereka miliki untuk diperbaiki langsung di tengah rapat pleno. Namun Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak untuk melakukan perbaikan dan mengatakan supaya para saksi yang tidak terima dengan data dari KIP untuk mengisi form keberatan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku. Tadi kita sudah menjalankan pleno di tingkat kabupaten. Alhamdulillah dah 4 hari perjalanan. Kebetulan tadi kena rekapan ke Kecamatan Rantau Perlak. Di Kecamatan Rantau Perlak itu kita ada dapat penemuan, artinya tidak sesuai dengan DA1 dan hasilnya tadi dari C1. C1 jumlah suara dalam salah satu partai itu 700, tapi di DA1 yang dilahirkan oleh kecamatan sehingga jadi 1.200 sekian. Artinya waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau diperbaiki. Padahal jelas Bawaslu sudah menyurati KPU, KPU sudah menyurati PPK, tapi tidak ada hal diperbaiki dan ditanggapi. Ini adalah semua sudah dikonsep ya. Sehingga walaupun kita lawan, kita nggak akan mampu karena hal ini sudah dikonsep dari A sampai Z sudah dikonsep. Sehingga kenapa kita juga adu argumen tadi, dikarenakan kita perlu diviralkan oleh seluruh media yang ada di Aceh Timur, seluruh LSM yang ada di Aceh Timur perlu diviralkan. Kalau nggak ini diviralkan, ini jadi zalim untuk masyarakat Aceh Timur. Artinya ini benar-benar dizalimi. Hal senada juga diucapkan oleh Rahmayudin, saksi dari Partai PAS. Ia sangat menyesali proses demokrasi di Aceh Timur. Langsung dalam pesan singkat ataupun harapan kamu Partai PAS, pun merasa sedih karena barunya pun hari ini saya baru pertama kali masih berkecimpung dalam perpolitikan. Tapi kami merasa perpolitikan ini semuanya tidak normal. Artinya semua itu sudah ada pola, semua itu sudah ada sebuah seperti film yang sudah jelas siapa pemenangnya, siapa yang akan menjadi hero dalam film itu. Namun harapan kami sebenarnya sanggahan itu sudah kami lakukan di kecamatan dan kita tahu juga instruksi dari Bawaslu untuk menyelesaikan masalah di kecamatan itu di tingkat kabupaten. Ini adalah harapan besar kami bahwasanya KPU ataupun KIP Aceh Timur benar-benar kooperatif, benar-benar memperhatikan bagaimana pemilu yang sehat, pemilu yang jujur, dan pemilu yang adil, yang sebagaimana diharapkan juga oleh teman kita Oktaranda, juga bahagian daripada caleg DPRA. Kita sangat menginginkan tokoh-tokoh ke depan itu adalah tokoh-tokoh yang terpilih, adalah tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki haknya yang dipilih oleh masyarakat secara jujur dan adil. Jadi harapan kami selesaikanlah masalah ini untuk tingkat kabupaten karena ini masalah kita, dan wajah cermin bahwasanya KIP Aceh Timur itu benar-benar netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Itu harapan kami dan semoga ini menjadi pelajaran penting untuk pemilu kita. Dan apapun jika hari ini Ketua Komisioner Independen Pemilihan Yusri mengatakan masalah tersebut sudah diselesaikan dan jika saksi keberatan silahkan tempuh jalur hukum. Apa kronologi? Tidak ada persoalan, Pak ya? Oh, ada kalau memang ada masalah hasil verifikasi dari Panwas kan ada ranah ada mana kalau memang nggak mau selesai di Panwas. Namun kericuhan tersebut tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Dari Aceh Timur, Romi Syaputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.